Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang, karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, kita mulai dari IHSG. IHSG hari ini nggak kemana-mana ya, nggak naik dan juga nggak turun, dan masih bertahan di level 6109 untuk indeks, dan hari ini masih terjadi akumulasi asing ya, dan akumulasinya juga lumayan ya, nggak besar tapi lumayan teman-teman. Itu mudah-mudahan menjadi sentimen yang positif ya untuk indeks sendiri teman-teman, dan sekarang ya masih konsolidasi di area resistennya. Kalau view saya indeks masih sama ya teman-teman, yang masih akan bullish. Bisa kita manfaatkan untuk bias on weakness saham-saham yang hari ini yang masih ada yang masih ada sentimennya, dan hari ini masih mengalami penurunan teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk indeks. Dan saham pertama yang akan saya analisa adalah saham TPIA atau Chandra Asri Petrochemical ya. Nah, untuk TPIA ini sebelumnya udah pernah saya bahas ya, sorry. Nah, untuk TPIA ini udah pernah saya bahas teman-teman ya. Saya pernah bahas di sini ya, di candle hijaunya ini teman-teman. Di sini saya sarankan untuk wait and see terlebih dahulu. Saya sarankan nanti dekat-dekat supportnya teman-teman ya. Dan di sini sudah mendekati support, dan hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, hampir 7%, dan sudah mendekati resistennya di area 7.500 ya, 7.500 sampai 7.600. Jadi ada kemungkinan besok masih akan naik ya, masih akan naik ke level ini ya, ke level 7.500 sampai 7.650 ya, ada kemungkinan masih akan naik. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, untuk entry di buy dari harga sekarang menurut saya tidak menarik teman-teman ya. Di sini pun saya pernah bilang tidak menarik untuk entry di candlenya ini karena risknya sudah tinggi, dan apalagi sekarang ya, sekarang sudah dekat resisten dan supportnya sudah makin jauh. Jadi kalau buat teman-teman yang baru mau entry, ini jelas belum menarik ya kalau menurut saya teman-teman. Teman-teman bisa tunggu jika besok ya TPIA ini mampu break dari 7.600. Kalau besok ya TPIA mampu break dari 7.600, ada kemungkinan TPIA akan ke 8.400. Di sini ada resisten trendline dan juga ada resisten yang cukup kuat ya di 8.400 ini. Oke ya, itu saja untuk TPIA. Yang udah antri yang udah buy selamat, yang belum buy baiknya wait and see terlebih dahulu. Kemudian saham kedua yang akan saya analisa adalah saham BHIT. Nah, untuk BHIT ini hari ini naik 1% lebih ya, 1,09% ke level 93. Nah, untuk BHIT ini sendiri masih konsolidasi teman-teman ya, masih konsolidasi. Kalau plan saya masih sama teman-teman ya, plan saya masih sama. Teman-teman bisa tunggu dia di supportnya ini di area 86 sampai 88, atau teman-teman bisa buy on record jika BHIT ini mampu break dari 96. Di sini ada resisten minor di 96. Kalau ini mampu di breakout ya, 96 mampu di breakout, maka ada potensi BHIT ini akan ke sini ya, ke 103 sampai 105. Nah, buat teman-teman yang belum ambil posisi, baiknya masih potensi terlebih dahulu ya, karena ini volumenya juga masih tipis-tipis sekali. Jadi untuk sekarang sebaiknya BHIT ini potensi terlebih dahulu kalau menurut saya ya. Kemudian saham ketiga adalah saham MARK.
Nah, kalau mark ini sendiri menurut saya cukup menarik teman-teman, cukup menarik di mana kalau secara tren ini trennya masih sideways ya untuk mark ini sendiri teman-teman ya. Di sini sempat breakout, resisten sempat di breakout, kemudian false breakout, turun lagi. Di sini juga pernah breakout ya, kemudian turun lagi. Ini artinya false breakout ya. Di sini juga pernah breakout, kemudian turun lagi. Di sini juga sama ya, sudah 4 kali false breakout. Kemudian di sini terlihat makin ini breakout ya, volumenya naik, kemudian retest ke bawah dengan volume yang menipis dan sudah 3 candle mampu bertahan di atas supportnya ini teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya mark ini cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik untuk teman-teman entry. Nah, kalau teman-teman mau buy di harga sekarang itu boleh teman-teman ya. Teman-teman bisa boleh buy di harga sekarang ya. Kalau kita pas buat trading plan, teman-teman bisa buy di harga sekarang di harga 1000 ya. Di harga 1000, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di 970 atau di bawah low-nya ini di bawah 950. Kalau teman-teman pasang stop loss di bawah di 940 ya, itu risknya sekitar 6% ya. Misalnya teman-teman pasang stop loss 2 tick di bawah 950, itu risknya 6%, kemudian rewardnya teman-teman bisa pasang sepanjang konsolidasinya ini ya, sepanjang area sideways ini. Itu di sini teman-teman. Di 150. Jadi secara risk to reward ratio ini masih menarik teman-teman ya, risknya 6%, kemudian rewardnya hingga 15% teman-teman. Jadi kalau mark ini menurut saya masih oke ya teman-teman. Kalau teman-teman mau entry mark di harga sekarang itu menurut saya masih oke. Kemudian saham berikutnya adalah saham ASA. Nah, untuk ASA sendiri udah sering kita bahas teman-teman ya, udah sering kita bahas. Ini sahamnya masih sangat menarik teman-teman ya. Masih sangat menarik, ini trennya masih sangat uptrend. Trennya masih sangat uptrend, kemudian hari ini naik dengan volume yang cukup signifikan. Jadi ASA ini masih menarik teman-teman ya. Buat yang udah buy ya, ini masih layak untuk di hold teman-teman, masih layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, yang belum entry, untuk buy di harga sekarang ini menurut saya kurang oke ya, karena resistennya sudah dekat ya. Resisten berikutnya itu di sini ya, 3160-an. Resisten sudah dekat, jadi kalau teman-teman yang baru mau buy ya, bisa tunggu dia besok retest dulu ke bawah ya. Retest dulu ke bawah ya, retest dulu ke bawah ke sekitaran 2650 ke sekitaran 2850-an ya. Kalau besok dia retest dulu ke bawah, teman-teman boleh ikutan buy ya. Di area 2860 sampai 2850, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di sini di bawah sini ya, di bawah 2800. Ya, teman-teman bisa pasang stop lossnya di sini ya, di bawah 2770 ya. Kalau teman-teman baru mau entry bisa tunggu besok retest dulu ke bawah, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 2770. Kalau dia langsung naik teman-teman, sebaiknya jangan dikejar karena sudah dekat dengan resisten juga teman-teman ya. Nah, kalau resistennya ini di break ke atas, maka teman-teman boleh ikutan buy teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk ASA ya, dan masih ada akumulasi yang lumayan besar ya. Kalau kita lihat broker summary-nya, ini ASA juga masih ada akumulasi yang lumayan besar. Jadi so far sih ini cukup menarik teman-teman ya. Kemudian saham berikutnya adalah saham PTBA. Nah, sektor batubara masih menarik teman-teman ya, masih menarik, dan PTBA ini pun masih cukup oke ya teman-teman ya. Di sini PTBA membuat pola inverted head and shoulder. Di sini sempat di kemarin ya di breakout, kemudian hari ini retest. Jadi kalau menurut saya ya, ini PTBA ini masih cukup menarik ya, masih sangat layak ya untuk kita entry teman-teman, apalagi ada dengan sentimen harga batu bara yang masih terus naik teman-teman ya. Nah, untuk plannya ya teman-teman bisa buy di harga sekarang ya di 2410 ya, 2410, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah supportnya ini
di 2350, teman-teman bisa bawa pakai stop loss di 2350, itu risknya hanya sekitaran 3%. Kemudian rewardnya teman-teman bisa pasang reward sepanjang garisnya ini ya, sepanjang low-nya ini, yaitu di sini. Di resistennya ini ya, di 2800. Untuk rewardnya di 2800. Untuk rewardnya di 2800. Jadi untuk untuk PTBA ini menurut saya juga masih menarik teman-teman. Harusnya hanya sekitaran 3%, kemudian rewardnya hingga 16%. Jadi masih oke ya, masih oke. Dan untuk saham selanjutnya adalah saham BCTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat dari segi tren ya, ini trennya sideways teman-teman ya, sideways. Di sini downtrend line ini sempat di breakout, tapi volumenya nggak signifikan ya, tanpa volume. Di sini tempat breakout downtrend line tanpa volume. Kemudian hari ini ya, per hari ini masih konsolidasi teman-teman ya, masih konsolidasi membentuk pattern triangle ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry ya, sebaiknya tunggu dulu teman-teman ya, wait and see terlebih dahulu. Kita tunggu BCTM ini jika mampu breakout dari 730. Kalau BCTM ini mampu break dari 730, teman-teman boleh ikutan buy ya, teman-teman boleh ikutan buy. Kalau belum mampu breakout, teman-teman sebaiknya wait and see terlebih dahulu teman-teman ya, karena kalau level 700-nya ini dijebol, maka ada potensi BCTM ini turun lebih dalam ya, ke sekitaran 40-an. Jadi menurut saya sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya, untuk teman-teman yang baru mau antri BCTM. Dan kalau teman-teman lihat broker summary-nya pun di BCTM ini masih ada distribusi ya, jadi akan lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu ya untuk saham ini teman-teman. Oke ya, itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam.